Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami Abu Hadi Asgaf. Masih di dalam tayangan lanjutan daripada kisah Ananda Muhammad Hadi Asgaf yang kami tuangkan di dalam buku yang berjudul True Story Muhammad Hadi Asgaf. Sudah sampai di tahap-tahap yang akhir. Kita telah sampai pada bab di mana kami paparkan tentang ucapan orang tua adalah doa. Terdapat sebuah kisah yang diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim tentang larangan Rasulullah SAW agar orang tua tidak mendoakan buruk kepada anak-anaknya. Ada seorang lelaki yang berucap kepada untanya, hush, atau kalimat hush ini maknanya adalah kalimat hardikan kepada unta agar jalannya cepat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknatmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, siapa yang melaknat untanya itu? Lelaki itu menjawab, aku wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, turunlah dan turunkanlah barang-barangmu dari unta tersebut. Janganlah engkau menyertai sesuatu yang terlaknat. Janganlah engkau mendoakan keburukan kepada anak-anakmu. Janganlah engkau mendoakan keburukan pada harta-hartamu, agar doa tersebut tidak bertepatan dengan saat-saat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mengabulkan doa dan permintaan kalian. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 doa yang akan dikabulkan dan tidak ada keraguan pada terkabulnya doa tersebut, yaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang safar melakukan perjalanan, dan doa orang tua kepada anaknya. Orang tua mana yang tidak sayang kepada anaknya? Kalimat tanya ini tak memerlukan jawaban, sebab bisa dipastikan tak ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya. Bahkan binatang buas seperti harimau atau singa sekalipun tak akan memangsa anaknya sendiri. Tentunya setiap orang tua selalu berdoa yang baik kepada anak-anaknya sebagai wujud kasih sayangnya. Tidak ada orang tua yang secara sengaja ingin mencelakakan anaknya dan berdoa dengan doa-doa yang buruk untuk anaknya. Namun orang tua adalah manusia biasa. Pada kenyataannya terkadang secara tidak sengaja banyak sekali orang tua yang mendoakan keburukan pada sang anak, terutama saat mereka dalam kondisi marah atau kesal. Ketika marah dan kesal, maka terkadang orang tua secara tidak sadar telah menyumpai anaknya dengan hal-hal yang buruk. Tragisnya, doa orang tua semacam itu termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit bercerita kisah yang kami lihat secara langsung tentang dahsyatnya ucapan orang tua kepada sang anak. Ketika kami sedang berada di rumah salah seorang dari saudara kami menyaksikan seorang anak yang sedang dilarang keluar daripada rumah oleh orang tuanya. Namun keinginan sang anak untuk keluar rumah dan bermain bersama temannya sangat besar, hingga sang anak tetap mengambil sepedanya dan tetap berjalan meninggalkan rumahnya. Melihat anaknya mengambil sepeda dan tidak mendengarkan daripada ucapan orang tuanya, maka sang ibu berteriak dalam keadaan marah dengan ucapan, jika kamu tetap keluar rumah, maka saya akan patahkan kedua tanganmu. Dalam waktu tak lebih dari 15 menit ketika kami sedang berada di rumah tersebut, kami melihat dengan mata kepala kami sendiri. Sang anak pulang ke rumah dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Ia dibawa naik becak bersama dengan temannya dalam kondisi tulang yang ada di tangan kanannya patah. Melihat kondisi anaknya, sang ibu menangis dan segera membawanya menuju rumah sakit. Kisah di atas menggambarkan pada kita bahwa ucapan orang tua kepada anaknya merupakan satu doa yang sangat cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah tersebut kita bisa belajar untuk berhati-hati dalam berucap terhadap seorang anak. Kita tidak ingin jika salah dalam berucap pada anak kita dapat mengakibatkan sesuatu yang membuat diri kita menyesal akan ucapan tersebut. Kita tidak ingin bahwasanya apabila kita salah di dalam mengucapkan kata-kata yang tidak baik bagi anak kita, dan ucapan tersebut kemudian menjadi kenyataan, menjadi satu penyesalan yang besar bagi kita, maka di sini
menunjukkan betapa pentingnya membiasakan ucapan-ucapan yang baik pada anak kita agar ucapan tersebut menjadi satu kebaikan pada mereka. Dalam hal ini kami selalu belajar dan berusaha untuk memperbanyak ucapan-ucapan yang baik untuk Ananda dan juga adiknya yang bernama Abdurrahman. Bahkan hal ini telah kami mulai ketika Ananda berada dalam kandungan hingga saat ini. Lebih lagi, adat istiadat dan kebiasaan yang diajarkan oleh orang-orang tua kami dalam mendidik anak-anak menjadi satu hal yang sangat berharga untuk kami terapkan dalam pendidikan anak-anak kami. Sedikit kami berbagi di sini tentang kebiasaan orang tua kami dalam berucap untuk anak-anaknya. Mereka senantiasa berucap dengan kata-kata yang baik kepada anaknya. Sebagai contoh, adat istiadat di dalam keluarga kami ketika mereka selalu memanggil kami atau anak-anaknya dengan panggilan-panggilan yang baik. Seperti anak yang soleh, anak yang hebat, anak yang pintar, anak yang berakhlak, dan lain sebagainya. Bahkan ketika dalam keadaan marah sekalipun, mereka tetap mengucapkan kata-kata yang baik. Ketika mereka marah, mereka akan mengucapkan Allah yahdik, Allah yahfad. Ya, kalau di dalam bahasa Arab maknanya adalah semoga Allah Subhanahu wa taala memberimu petunjuk, semoga Allah Subhanahu wa taala menjagamu, dan lain sebagainya. Itulah ajaran mereka orang-orang tua kami terdahulu yang menjadi kebiasaan dan hingga kini kami terapkan pula pada Ananda. Intinya, kami terus berusaha mengucapkan kata-kata yang baik kepada anak-anak kami di dalam setiap keadaan. Kami teringat ucapan-ucapan kami, terutama ketika Ananda sedang dalam masa-masa kritis dalam pengobatan Ananda Muhammad Hadi. Saat itu, sebagaimana yang telah kami kisahkan pada bab-bab sebelumnya, berulang kali saya mengatakan kepada istri yang sedang dalam kesedihan bahwa kelak Ananda akan menjadi anak yang istimewa dan bermanfaat untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit demi sedikit ucapan kami telah menjadi kenyataan. Dengan lantunan sholawatnya, Ananda bisa berkontribusi untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal dengan qasidah-qasidahnya, Ananda mengajak anak-anak, terutama anak-anak yang ada di Indonesia ini, untuk mengajak menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan keterangan yang kami paparkan, maka tidak diragukan lagi bahwa doa orang tua kepada anaknya adalah doa yang mustajab. Oleh karenanya, mari kita sebagai orang tua senantiasa berusaha menjaga lisan dalam berbicara kepada anak-anak kita. Sekalipun kita dalam keadaan yang marah, ucapkanlah kata-kata yang baik pada sang anak agar anak tersebut menjadi anak yang lebih baik. Ingat bahwa setiap ucapan kita sebagai orang tua adalah doa bagi anak-anaknya. Teruslah memberikan doa-doa terbaik bagi mereka, entah sekarang atau nanti. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mendengarkan doa kita semua sebagai orang tua. Inilah sedikit paparan kisah dan juga beberapa hal yang bisa menjadi pembelajaran khususnya bagi kami dan juga bagi yang mendengarkan video ini. Dan semoga apa yang kami paparkan ini bisa memberikan manfaat untuk kami pribadi dan semua yang mendengarkan video ini. Sekian pada episode kali ini, kita sambung pada pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.